untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Penggunaan konsep matching terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. 2. Mengukur atau menghitung beban. 3. Bagaimana menandingkan beban dengan pendapatan yang diperoleh dalam waktu yang berjalan. Dalam praktiknya, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Arminda. Saya akan melanjutkan materi dari Suci Rahmadani. Langsung saja ya. Dan yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematika dan rasional. Dan yang ketiga, pembebanan segera. Nah, ada 2 kelompok transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian. Kira-kira apa saja ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 kelompok tersebut. Yang pertama, suatu transaksi yang sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan ada 3 contoh yang terdapat dalam transaksi tersebut. Contoh yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Dan yang ketiga, beban dibayar di muka. Dan yang kedua, yaitu suatu transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Dan di sini ada 3 contohnya juga yang terdapat di dalam transaksi tersebut. Contoh yang pertama, beban yang akan dibayar. Dan yang kedua, pendapatan yang akan diterima. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyusunan aktiva tetap. Proses penyesuaian atau adjusting process ialah analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Karakteristik proses penyesuaian yaitu yang pertama, konsep periode akuntansi, yaitu masa ekonomis atau umur perusahaan dapat dibagi-bagi ke dalam periode waktu. Yang kedua, analisis berbasis akrual, yaitu pengakuan dan pencatatan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uangnya diterima. Yang ketiga, konsep pengakuan pendapatan. Konsep akuntansi ini dilakukan untuk mengakui adanya pendapatan. Yang keempat, konsep biaya atau beban. Konsep ini dilakukan untuk mengakui adanya beban atau biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Yang kelima, konsep pemadanan, yaitu konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yasril Hidayat. Tujuannya satu, agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. 2. Agar setiap rekening nominal atau rekening-rekening pendapatan dan rekening-rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Adapun beberapa akun memerlukan pemutahiran atau updating dengan alasan 1. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan dan beban yang direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Adapun contoh-contoh akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. 1. Sewa dibayar di muka. 2. Beban gaji. 3. Piutang usaha. 4. Sewa dibayar di muka. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.